Sebelum kita menjawab tentang itu, saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila tahun 2021. Jadi kalau kita menanyakan tentang sejarah, saya kira sudah clear ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila adalah bernuansa politik, kemudian ini adalah gaya-gaya PKI. Jadi karena banyak sekali beberapa ustadz radikal ya kemudian yang mengkritik tentang peringatan kelahiran Pancasila. Jadi sesungguhnya kalau kita buka di dalam sejarah, terutama website resmi ya dari Badan Pembina Ideologi Pancasila, di mana di dalamnya ada beberapa orang yang sangat kredibel terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tentu sejarah ini kan hampir kita sepakati sesungguhnya, termasuk yang mengkritik. Jadi bahwa Pancasila ini bermula lahir dari satu badan yang dibentuk pemerintah pada saat itu, sangat darurat pada saat itu, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Jadi sidang di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, di dalam persidangan ini muncul beberapa usulan-usulan terhadap dasar negara Indonesia, diantaranya Muhammad Yamin ini juga mengusulkan sila-sila yang saat ini juga kemudian dipadukan dengan usulan yang lain, ada pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri keadilan dan lain sebagainya. Dan tanggal 1 Juni Soekarno ini mengusulkan dasar negara ini dengan nama Pancasila. Pancanya 5, sila adalah dasar, di mana 5 ini kemudian yang seperti yang ada pada saat ini, sekalipun dalam bahasanya ini diserahkan kepada tim 9 untuk menggodok kembali, tapi tetap saja ada 5 nilai yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, oleh Soekarno ini ada di dalam Pancasila yang ada sekarang. Dan ini tentu tim 9 ini sangat dinamis, kemudian tarik ulur ini juga luar biasa kalau kita lihat sejarah di dalam persidangannya itu. Dan ingat, di dalam tim 9 ini ada putra pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yakni pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ayah dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Ini saya kira sudah clear ya. Jadi kalau mereka yang menganggap bahwa yang tepat adalah 18 Agustus karena itu disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, saya kira ya tinggal memilih aja. Jadi 1 Juni adalah kelahiran janin menurut saya, kemudian pengesahannya 18. Jadi ini satu pilihan. Dan ingat bahwa presiden dalam hal ini Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo tentu mempunyai wewenang ya dalam mengeluarkan kepres. Jadi karena hari lahir Pancasila ini lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ini sudah mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi saya kira ini sudah tidak kita perdebatkan lagi, karena itu menjadi kewenangan dari Presiden untuk bisa menerbitkan kepres. Nah, kalau tidaknya makna dan hikmah peringatan hari lahir Pancasila tentu banyak sekali ya. Jadi makna dan hikmah menandai kelahiran tentu ini sesuai dengan syariat agama kita, syariat Islam. Bagaimana Rasulullah puasa di hari Senin karena juga menandai memperingati hari kelahirannya. Kemudian puasa Asyura itu menandai terhadap peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa, kemudian wahoroko Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi menandai peristiwa besar ini adalah sangat penting agar supaya itu kita tetap mengenang sejarah itu, kemudian yang baik kemudian kita tiru, yang tidak baik kita tinggal. Kalau itu adalah satu peristiwa yang menyenangkan, maka itu harus kita syukuri dan lain sebagainya. Jadi hikmah dan makna daripada peringatan ini saya kira sangat penting sekali bagi kita, karena la yasluhu amru hadil ummah illa bima soluha awailuha, karena negara ini tidak akan jaya kecuali kita meniru, mengambil spirit semangat dari pendiri-pendiri bangsa di awal-awal. Ini sangat penting sekali.
Harapan tentu ya. Jadi di peringatan hari lahir Pancasila ini yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana kemudian Pancasila ini tetap menjadi dasar negara Indonesia. Satu sisi ini agar supaya bisa mengikis dan menghentikan paham-paham radikalisme. Jadi paham radikalisme dalam tataran kehidupan sehari-hari tentu kita sebagai masyarakat yang mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi. Yang pertama adalah tentang pendidikan. Jadi pendidikan anak ini sangat penting, tapi yang juga paling penting adalah bagaimana kita memilih lembaga pendidikan. Banyak sekali lembaga pendidikan yang di sana mengajarkan radikalisme. Ini banyak, dan ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian anak kita ini anti hormat bendera, tidak mau menyanyikan bahasa Indonesia. Ini sangat-sangat penting sekali, apalagi dalam tataran kehidupan beragama. Banyak anak yang kemudian menyalahkan orang tuanya mengikuti kegiatan yasinan, membid'ah-bid'ahkan kegiatan khataman Al-Quran, membid'ahkan sedekah yang dikemas dengan selamat dan lain sebagainya. Jadi ini sangat-sangat penting sekali. Yang kedua adalah bagaimana kita yang sudah di luar pendidikan, di bangku sekolah, ini bagaimana kita mengikuti pengajian ini. Sekali lagi harus melihat siapa yang mengaji, siapa ustadz yang kita ikuti, baik di medsos maupun secara langsung. Banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah terpapar radikal, dan ini kita tidak boleh silau dengan ketenaran mereka, karena mereka dengan branding dan dengan cara-cara tertentu ini bisa saja mereka menjadi tenar. Dan ini bukan berarti ketenaran ini menjadi justice atau kebenaran bahwa ustadz itu benar. Ini sekali lagi ini penting sekali. Jadi jangan sampai kemudian kita yang sudah merawat kebinekaan, merawat cinta kebangsaan ini pudar gara-gara tentang kesalahan pendidikan, kemudian kesalahan kita dalam mengikuti pengajian. Negara-negara Timur Tengah sangat mendambakan seperti Indonesia karena mempunyai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa kita yang urih mereka diidam-idamkan, kita kemudian ingin seperti mereka yang sudah hancur lebur? Ini tentu sangat kita sayangkan. Yang keempat adalah bagaimana sosial keagamaan kita. Jadi saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial apapun namanya, kemudian menggalang donasi untuk kemanusiaan, untuk sedekah. Ini sekali lagi kita harus berhati-hati karena sudah terbukti banyak sekali ini donasi-donasi yang dikoordinir, ini ternyata disalahgunakan, dibuat kepentingan kelompok dan dibuat kepentingan pribadi. Ini kita ingatkan, tidak semuanya tapi masih banyak. Yang berikutnya adalah bagaimana kita tidak silau dengan segala macam bisnis politik yang selalu menjual agama. Karena ini sudah terbukti. Jadi banyak bisnis-bisnis bodong yang kemudian mengatasnamakan atau menjual agama dengan bahasa kampung kurma, kampung unta, kemudian travel umroh dan haji yang juga menjual agama. Kemudian partai politik yang juga selalu menyuarakan agama. Ini ternyata jual beli agama ini sudah terbukti tidak selalu, sekali lagi tidak selalu ini kemudian sesuai dengan nilai-nilai agama. Banyak sekali ternyata mereka-mereka yang terjun di politik menjual agama, ini ternyata memang mereka justru biang sebagai koruptor, tidak amanah dan sebagainya. Ini penting kita sampaikan agar supaya bagaimana nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, persatuan, musyawarah, gotong royong dan lain sebagainya, nilai-nilai ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ini kemudian bisa kita lakukan dan kita terapkan di tengah masyarakat kita. Kita yakin sekali kita berkomitmen melakukan atau menjaga, merawat Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman maka akan tenang di dalam menjalankan, melaksanakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء غرباء